Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dewi Aulia dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan materi ujian praktek PKN, yaitu pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seiring perkembangan zaman, maka manusia semakin mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu dan memudahkan pekerjaannya sehari-hari. Manusia terus berpikir dan menciptakan inovasi baru dalam mengembangkan perangkat-perangkat yang membantu aktivitas kehidupan manusia. Hasil pola pikir tersebut dipopulerkan sebagai inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang sering disebut iptek. Semakin majunya zaman, kemudahan akses informasi dan semakin meningkatkan hubungan kerjasama antar negara mengakibatkan kemudahan pertukaran kebudayaan dan ilmu pengetahuan antar negara, sehingga mengakibatkan penerus generasi bangsa semakin maju mengembangkan inovasi guna mensejahterakan Indonesia. Iptek memberikan dampak bagi beragam bidang bagi Indonesia seperti politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, dan lain-lain. Adapun dampak kemajuan iptek dapat memberikan ke arah positif dan negatif bagi kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Dampak positif iptek di Indonesia, yang pertama di bidang politik. 1. Dapat memberikan kebebasan dalam demokrasi dan keterbukaan Indonesia terhadap kemajuan pemikiran dalam politik bangsa. Yang kedua, mendorong bangsa Indonesia dalam berpandangan baru mengenai praktik politik di Indonesia. 2. Bidang ekonomi. Yang pertama, memperluas jangkauan pemasaran produk-produk dalam negeri. 2. Meningkatkan masuknya investor asing masuk ke Indonesia. 3. Semakin terbuka perdagangan internasional bagi produk-produk dalam negeri. 4. Mendorong inovasi bagi anak bangsa dalam menciptakan komoditas baru yang dapat menjangkau persaingan global. 5. Memperluas pemasukan devisa negara. Dan yang terakhir, membuka lapangan pekerjaan baru. 3. Di bidang sosial budaya. 1. Semakin memudahkan masuknya kebudayaan asing ke Indonesia. Yang kedua, semakin memudahkan akses ilmu pengetahuan dari berbagai negara. Yang terakhir, mengubah dan memajukan pola pikir para generasi penerus bangsa guna memajukan bangsanya. Keempat, bidang hukum, pertahanan, dan keamanan. Pertama, menguatkan supremasi hukum mengenai hak dasar manusia. 2. Menguatkan regulasi hukum dan rancangan peraturan perundang-undangan agar dapat memihak dan semakin mensejahterakan rakyatnya. Dan yang ketiga, semakin menguatkan peran para penegak hukum agar lebih tegas dan transparan. Dampak negatif bagi kemajuan iptek yaitu yang pertama di bidang politik, semakin mengerus ideologi demokrasi Pancasila sebagai fondasi nasional dengan ideologi liberalisme. Kedua, semakin maraknya tindakan penolakan yang dilakukan masyarakat atas ketidakpuasan keputusan maupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dan yang terakhir, dapat menumbuhkan gerakan radikalisme dan terorisme yang dapat mengganggu stabilitas negara. Kedua, di bidang ekonomi, semakin meningkatnya kegiatan impor dengan semakin terbukanya perdagangan bebas secara internasional. Kedua, meningkatnya pengaruh asing terhadap perdagangan dalam negeri. 3. Meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi di tengah masyarakat. Keempat, peran pemerintah semakin berkurang dalam mengatur perdagangan di Indonesia. Ketiga, di bidang sosial budaya. 1. Semakin meningkatnya sifat konsumtif masyarakat. 2. Semakin meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi yang berdampak dapat meningkatnya kriminalisme di masyarakat. Semakin lunturnya norma yang berlaku di masyarakat. Keempat, di bidang hukum dan pertahanan dan keamanan. Pertama, meningkatnya gerakan anarkis dan konflik di masyarakat. Kedua, meningkatnya gangguan stabilitas dan keamanan nasional. Dan yang terakhir, melunturkan nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Penjelasannya, iptek merupakan akronim dari kata ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin perkembangan zaman dan globalisasi dari hasil terjalinnya kerjasama yang dilakukan berbagai negara di dunia. Kemajuan iptek meliputi perkembangan ilmu pengetahuan, informasi komunikasi, hiburan, transportasi, maupun perkembangan teknologi, barang-barang yang semakin memudahkan aktivitas manusia. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.